Selamat datang di Desas-Desus, kanal yang menyajikan kisah-kisah horor dan misteri dari seluruh penjuru dunia. Jika Anda pecinta cerita mistis yang mampu membuat jantung Anda berdebar-debar, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah tempat yang terkenal dengan kisah-kisah menakutkan dan kejadian-kejadian misterius, Taman Candra Wilwatikta di Sidoarjo. Bersiaplah untuk memasuki kegelapan dan mengungkap misteri di balik taman yang konon dibangun di atas tanah dengan sejarah kelam. Taman Candra Wilwatikta terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika Anda pertama kali mengunjungi taman ini, Anda mungkin akan terpesona oleh pemandangannya yang hijau dan terawat rapi. Namun, di balik tampilan asri ini, terdapat sejarah yang kelam. Taman ini dibangun pada awal tahun 1990-an dengan tujuan memberikan ruang terbuka yang nyaman bagi warga kota. Tapi tahukah Anda? Tanah tempat taman ini berdiri dulu merupakan lokasi pemakaman massal dan tempat berbagai ritual mistis pada masa lalu. Sebelum menjadi taman, tanah ini pernah digunakan sebagai lokasi peristirahatan terakhir bagi para pejuang dan korban tragedi besar. Menurut legenda lokal, selama periode kolonial, tempat ini menjadi lokasi eksekusi dan pemakaman bagi orang-orang yang dianggap ancaman oleh penjajah. Setiap malam, mereka dikubur tanpa tanda, meninggalkan bekas yang dalam di tanah tersebut. Selanjutnya, mari kita simak beberapa kisah dari pengunjung yang pernah merasakan langsung suasana mistis di Taman Candra Wilwatikta. Salah satu pengalaman paling menakutkan datang dari sekelompok remaja yang mengunjungi taman ini pada malam hari. Mereka datang untuk bersantai, namun suasana malam di taman itu terasa sangat berbeda. Menurut cerita, saat mereka duduk di bangku taman, tiba-tiba udara menjadi sangat dingin dan mereka merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Salah satu dari mereka, Rina, melihat sosok wanita berpakaian putih yang berdiri di antara pohon-pohon. Sosok tersebut tampak melayang dan tanpa wajah yang jelas. Ketika mereka mencoba mendekati sosok itu, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Taman ini juga memiliki para penjaga yang bertugas menjaga keamanan. Beberapa penjaga taman melaporkan kejadian-kejadian aneh selama bertugas malam hari. Salah satunya adalah Pak Agus, seorang penjaga malam yang sering mendengar langkah kaki berat tanpa sosok yang terlihat. Pak Agus juga mengaku sering menemukan bangku taman yang bergeser sendiri tanpa alasan. Di waktu lain, seorang fotografer amatir yang mencoba menangkap keindahan taman di malam hari mendapati bahwa kameranya merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam hasil rekamannya, tampak sosok bayangan melayang dan suara-suara aneh yang seperti bisikan mengganggu. Suatu malam, Pak Agus memutuskan untuk menyelidiki suara-suara aneh yang sering terdengar dari area tertutup taman. Saat ia mendekati area tersebut, lampu taman tiba-tiba berkedip-kedip dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Di dalam gelap, ia melihat bayangan bergerak cepat di sudut matanya, membuatnya terpaksa mundur dengan cepat. Karena banyaknya laporan tentang aktivitas gaib, sekelompok penyelidik paranormal memutuskan untuk melakukan penyelidikan di Taman Candra Wilwatikta. Dengan peralatan canggih dan teknik investigasi modern, mereka mencoba menangkap bukti-bukti aktivitas gaib. Mereka memulai penyelidikan dengan memanfaatkan kamera termal dan alat pendeteksi EMF. Hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa area di taman menunjukkan fluktuasi suhu yang ekstrim dan lonjakan radiasi elektromagnetik yang tidak bisa dijelaskan. Mereka juga merekam beberapa suara yang tidak bisa diidentifikasi, termasuk suara langkah kaki dan bisikan yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Namun, inilah bagian yang paling mengejutkan dari misteri ini. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa lokasi taman ini sebelumnya pernah digunakan sebagai lokasi eksperimen medis yang mengerikan pada era penjajahan. Ternyata, tanah tersebut merupakan lokasi rumah sakit jiwa yang sangat dikenal dengan eksperimen-eksperimen tidak etis dan praktik-praktik medis yang kejam. Banyak pasien yang meninggal dalam kondisi tragis dan tidak manusiawi. Penemuan ini membuka tabir misteri yang lebih dalam. Roh pasien yang menderita dan meninggal di rumah sakit jiwa tersebut mungkin masih menghantui taman ini. Setiap malam, mereka mungkin mencoba untuk mengekspresikan penderitaan mereka, mencari keadilan di tempat yang baru ini. Terima kasih telah menonton. Cerita dalam video ini hanya fiktif dan dibuat untuk hiburan semata. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel Desas-Desus dengan like, subscribe, dan share.
Kami juga sangat menghargai jika Anda meninggalkan komentar atau request cerita yang ingin Anda dengar di episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya.